saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus, ikhlas, sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang, mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, namun benar-benar menjadi basis keberpihakan partai. Saudara-saudara tahu enggak sih bahwa apa? Para petani kita, itu mbak pergi deh, temuin deh, bahwa apa? Mereka itu sekarang karena enggak merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka enggak ada loh, mulai berkurang yang mau jadi petani, yang ada adalah tua-tua. Lalu bagaimana kalau enggak ada makanan, karena enggak ada yang mau membuat, yaitu pertanian dan lain sebagainya. Apa mau impor terus? Padahal importnya juga, negara pengimportnya itu bukannya juga nanti mikir, wah nanti kalau kekurangan gimana dong, gitu loh. Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan. 9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik. Begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan
yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Saya sebagai Ketua Dewan Pengarah yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bayangkan saudara-saudara sekalian, dalam setengah tahun saya dalam memerintahkan untuk melihat yang namanya tumbuhan kita itu setengah tahun 6 bulan itu sudah masuk jumlahnya 2 jutaan lebih, dan ini mungkin akan terus dari lumut sampai pohon besar. Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar. Bukannya saya anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri. Baru kalau sekiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita